Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Andri Putra Kesmawan. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan terkait dengan reference manager. Em, Ya, lebih ke sharing pengelolaan reference manager. Nah, reference manager ini em, kita gunakan sebagai alat untuk membantu kita dalam menuliskan daftar pustaka maupun dalam melakukan quote atau sitasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Putra Kesmawan. Saya aktif di RJI. Berikut kontak saya, media sosial saya. Langsung saja, untuk reference manager itu kita biasa gunakan sebagai salah satu tool ya bagi Bapak Ibu selaku pengelola jurnal. Biasanya menggunakan reference manager ini untuk membantu menulis sitasi dan bibliografi. Nah, selain itu memang ada tool-tool lainnya, ada cek plagiarism, ada hal lainnya yang juga kita Grammarly yang kita gunakan juga untuk membantu dalam penulisan karya tulis ilmiah. Namun pada kesempatan kali ini saya hendak sharing terkait dengan reference manager. Reference manager yang kita ketahui bersama ya sebenarnya itu ada banyak ya reference manager. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih banyak membedah di bagian di salah satu reference manager yakni Mendeley. Nah, kita tutup yang bagian ini ya, kita langsung ke bagian reference manager. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya, ada beberapa kategori reference manager. Di sini ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote. Nah, masing-masing ini ada kelemahan dan kelebihan masing-masing dan kita juga tidak bisa secara bersama-sama menggunakan tool-tool ini. Nah, karena di satu device ketika menggunakan Zotero, maka kita harus mereplace dulu atau menonaktifkan dulu ketika hendak menggunakan Mendeley. Begitu juga sebaliknya. Atau ketika di laptop kita menggunakan EndNote, maka kita harus menonaktifkan sejenak ketika hendak menggunakan Zotero. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, Mendeley itu gratis, sudah dibeli oleh Elsevier Group, ya, Group di bawah Elsevier. Sementara Zotero itu masih free dan dikeluarkan oleh Digital Scholar. Kalau EndNote ya sekarang sudah EndNote 9, itu sekarang ada pengenalan EndNote 10 ya. Nah, itu berbayar ya, berbayar cukup mahal ya. Itu yang mengeluarkan adalah Clarivate Analytics. Nah, ada satu lagi RefWork dan ada beberapa lagi yang dia juga punya fungsi yang sama sebagai reference manager. Nah, untuk Mendeley sendiri, kebetulan saya sebagai Mendeley Advisor sudah dari sejak tahun 2017, 17 awal ya, 2016 akhir kalau nggak salah, saya sebagai Mendeley Advisor. Nah, Mendeley. Jadi Mendeley ini semacam alat ya. Kalau secara umum itu alat untuk sitasi dan bibliografi. Jadi untuk menuliskan sitasi dan menuliskan bibliografi atau referensi lah bahasa kitanya. Nah, namun selain itu ada banyak manfaat ya. Ada banyak manfaat, ada banyak tool, ada banyak alat lainnya. Fungsi-fungsi lainnya daripada Mendeley itu sendiri. Jadi ketika di pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu pernah di pertemuan sebelumnya, saya kira sudah dijelaskan bagaimana kita mengatur perpustakaan mandiri di Google Scholar. Nah, referensi-referensi apa saja yang mau kita gunakan di Google Scholar disatukan dalam satu folder ya di Google Scholar. Nah, ketika kita menggunakan Mendeley,
kita juga bisa mengatur demikian gitu. Jadi Mendeley ini semacam perpustakaan pribadi, ya, perpustakaan pribadi untuk kita. Jadi kita bebas dalam arti ya kalau kalau secara secara konvensional dalam sebuah lemari itu kan kita bisa memilah-milah di rak pertama itu buku ini, rak kedua buku ini, rak ketiga buku ini. Nah, di Mendeley itu juga bisa demikian. Di folder ini khusus untuk riset soal ini. Di folder kedua nanti riset soal ini. Di folder ketiga topik atau bahasan soal ini. Nah, kita bisa melakukan itu di Mendeley. Selain itu, kita bisa menemukan riset-riset terbaru ya, riset-riset terbaru di Mendeley. Gitu. Jadi biasanya ketika profil kita di Mendeley itu menuliskan interest, misal interestnya di bidang apa, di bidang pendidikan agama Islam. Nah, maka nanti ketika ada artikel-artikel riset soal pendidikan agama Islam itu akan suggest ya, ada semacam suggest ke email kita. Nah, seperti itu. Nah, karena di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Mendeley itu bisa sebagai perpustakaan pribadi, maka kita bisa mengorganize perpustakaan kita. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Terus berikutnya kita bisa PDF viewer. Nah, ada tool di sana PDF viewer untuk highlight dan anotasi. Highlight dan anotasi ini seperti ini. Jadi misal Bapak Ibu dalam mencari reference itu kan ditemukan artikel-artikel PDF. Nah, Bapak Ibu buka PDF-nya di Acrobat. Nah, ketika di PDF kan kita tidak bisa tidak bisa memberikan catatan di PDF itu. Gitu. Maka di Mendeley bisa. Bapak Ibu tinggal highlight kalimat mana yang perlu ditandai. Nah, nanti bisa dibuat catatan anotasi. Grup interest ini terkait dengan interesting kita, misal tadi interestnya di pendidikan agama Islam, maka kita bisa bergabung di grup pendidikan agama Islam. Riset funding juga demikian, kita bisa punya kesempatan untuk untuk mencari pendanaan riset. Ya seperti itu, yang lainnya saya kira sama. Nah, ini secara singkat Bapak Ibu ketika menggunakan Mendeley itu yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu buka mendeley.com ya, mendeley.com. Nah, di mendeley.com itu Bapak Ibu bisa mendownload Mendeley desktop. Nah, jadi sebelum instalasi Mendeley desktop Bapak Ibu harus download dulu softwarenya di mendeley.com. Nah, itu sambil mendownload, Bapak Ibu buat akun di mendeley.com ini, jadi buat profil Mendeley itu di mendeley.com. Setelah dibuat, dilengkapi datanya di sana. Nah, kalau sudah lengkap, oke sudah. Nah, terus setelah lengkap ini, Bapak Ibu langsung buka file downloadan itu tadi ya, download. Setelah di-download, dibuka, maka diinstal ya, diinstal. Setelah selesai diinstal, Bapak Ibu nanti harus login ya. Harus login. Nah, username dan passwordnya itu sama persis dengan yang Bapak Ibu daftarkan di mendeley.com. Seperti itu. Nah, ketika sudah muncul, nanti ada muncul interface ya. Interface Mendeley desktop. Udah di Mendeley desktop ini Bapak Ibu bisa melakukan apapun di sana. Nah, begitu. Jadi saya ulangi, nanti buat profil dulu di mendeley.com, lengkapi. Setelah itu download download Mendeley desktop. Nah, setelah di-download nanti diinstal. Setelah selesai install,
masukkan username dan password. Setelah oke, nanti masuk ke Mendeley Desktop. Data-data yang masuk di Mendeley Desktop ini ya, yang nanti kita akan masukkan referensi-referensi kita, itu akan tersinkronisasi ke akun kita di mendeley.com. Jadi jangan khawatir bahwa misal ini kok datanya nggak ada. Nah, misal di sini datanya sudah masuk nih metadatanya, maka di mendeley.com juga masuk. Seperti itu. Nah, di Mendeley Desktop ini kita bisa yang pertama menambahkan referensi ya, menambahkan referensi. Menambahkan referensi itu begini. Jadi misal Bapak Ibu sekarang lagi nulis soal pendidikan agama Islam berkaitan dengan misal radikalisme di kalangan pelajar. Nah, ini kan baca-baca dulu kan ya, baca-baca dulu di internet, di Google. Setelah itu ternyata ada artikel yang menarik, maka ditambahkan ke Mendeley. Nah, cara menambahkan referensi ini ada banyak cara, secara manual, web importer, nanti ada pakai file ya, file web importer, terus ada menambahkan lagi banyak ini, nanti ada 3-5 cara untuk menambahkan. Nah, oke, sudah ditambahkan. Setelah ditambahkan nanti kita mau baca ulang nih. Nah, ada di sananya note dan anotasi. Nah, note dan anotasi kayak yang tadi saya sampaikan ada highlight dan annotation gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Mendeley data ini bisa diakses ke data.mendeley gitu. Mendeley funding.mendeley itu mencari pendanaannya gitu. Oke, sekarang masuk ke install Mendeley. Bapak Ibu sudah ya, ini sudah saya sampaikan bisa dibuka-buka di sini nanti ya. Ketika download Mendeley desktopnya, cek dulu versi Mendeley-nya harus yang desktop yang Windows atau yang ini Mac ya. Nah, ini yang Windows ya, Windows sekarang sudah versinya udah tinggi ya. Nanti kalau semuanya untuk macOS-nya di sini ya, seperti itu. Download. Ini tampilan ketika Bapak Ibu masuk ke mendeley.com ya, seperti itu. Nah, tambahkan file, tambah folder, watch folder. Ini ketika kita mau menambahkan referensi di akun Mendeley kita. Web importer, watch folder, add file. Nah, usahakan yang model-model seperti ini itu dimasukkan ke dalam komputer yang datanya di D, jangan di C ya. Jangan datanya di D. Di D itu artinya folder ini kan ketika install laptop kan nggak hilang ya. Seperti itu. Kalau di C kan biasanya hilang. Nah, itu kalau web importer, Bapak Ibu lagi buka internet bisa langsung install. Nah, nanti bisa dipasang ekstensi web importer Mendeley. Nah, add file itu Bapak Ibu bisa add file PDF ya, PDF, bisa add file BibTeX, RIS atau ada ekstensi yang lain. Gitu. Nah, seperti itu. Web importer ini sudah saya jelaskan. Nah, itu secara singkat ya, Bapak Ibu penggunaan Mendeley. Saya akan menunjukkan langsung ya bagaimana kita menggunakan Mendeley gitu. Nah, saya coba keluar ya. Saya masuk ke online-nya ya, sebentar. Oke. Ya, saya masuk ke online. Ya. Nah, ini tampilan awal ketika Bapak Ibu buka mendeley.com ya. Mendeley.com seperti itu. Nah, Bapak Ibu harus buat akun dulu di sini, create akun. Nah, silahkan buat akun di sini ya. Buat akunnya gratis ini. Email yang gunakan silahkan email apa ya silahkan. Karena saya sudah punya maka saya tinggal sign in aja. Nah, dibuat akun. Kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu bisa langsung bisa langsung buka ini sambil buka akun itu ya, sambil membuat akun Bapak Ibu bisa langsung download Mendeley Desktop gitu. Nah, Mendeley Desktop.
Oke. Nah, Mendeley desktop-nya itu Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa klik download di sini ya, download ya. Nah, ini tadi ya. Kalau Windows klik ini, terus kalau desktop apa namanya untuk Mac klik di bawah. Kalau Linux klik di sini. Nah, sudah setelah itu, setelah selesai Bapak Ibu nanti diminta install apa namanya? Install Mendeley desktop. Setelah sudah selesai install, Bapak Ibu langsung ke sini nanti ya, apa namanya, ke akun Mendeley. Nah, ini contoh ya, contoh ketika kita sudah selesai install, terus login menggunakan akun Mendeley. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa ini adalah tampilan Mendeley desktop yang sudah kita sinkronis dengan akun Mendeley di mendeley.com. Nah, sync-nya ini ya, sync. Jadi setiap saat ini ketika kita pertama kali buka Mendeley, dia akan langsung synchronize ya, synchronize di akun Mendeley kita. Baik. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat menu di atas. Menu di atas itu ada add, ada folder, terus ada related, ada sync, ada help. Nah, kita fokus kepada ini ya di bagian add. Nah, kita bisa menambahkan ini, menambahkan apa namanya, menambahkan artikel-artikel yang sudah kita download, tambahkan add file, add folder atau watch folder. Gitu. Nah, ini ketika kita mau ini ya, misal saya tambahkan file, misal ada file yang sudah kita download. Nah, file yang sudah kita download itu sebaiknya file-file itu dipindahkan dulu ke D ya, ke D dulu. Gitu. Ke D, misal ini saya open, ini misal sudah di D ya filenya, kita open. Nah, masuk. Jadi gini, apa namanya, ini sudah masuk ya, diupload jam 4 kurang 7 menit. Gitu. Nah, kalau ada tanda ini ya, tanda apa namanya, tanda PDF di sini, itu tandanya artikel itu ada PDF-nya. Nah, kita ya, jadi ini kita coba buka. Nah, sebelah apa namanya, sebelah kanan ini ada notes ya, notes. Nah, kita bisa buat catatan di sini. Misal apa namanya, kita buat highlight di sini, highlight tag. Nah, ini kita apa namanya, tandai dulu, kita kasih warna ya, warnanya apa. Udah, setelah kasih warna kita kasih note ya, kasih note. Nah, catatannya apa? Misal catatannya bagi ini penting untuk dibaca ulang, baca kembali. Nah, terus mana lagi yang mau ditandai gitu ya. Misal kita kasih warna ya. Kita kasih warna di mana? Color ya. Nah, warnanya apa? Warnanya red. Nah, kita kasih highlight. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita kasih note. Note-nya apa? Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini itu terekod di sebelah kanan ya. Dan itu nggak bakal hilang, nggak bakal hilang. Ketika kita dokumen ini tetap ada di komputer kita dan ini ada di library kita, maka catatan itu tidak akan hilang, note-nya ini. Seperti itu. Ini untuk highlight dan anotasi seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan di Microsoft Word ya? Nah, kita close dulu.
Nah, misal kita sudah menambahkan ratusan artikel di sini. Nah, kita nanti bisa memilah-milahnya di sini ya, di create folder ya, create folder. Nah, ini kita bisa menambahkan folder-folder referensi atau bahan bacaan kita. Nah, ketika hendak mengaktifkan Mendeley ini di Microsoft Word, maka Bapak Ibu nanti perlu klik tool. Di sini install MS Word plugin. Nah, karena saya sudah install, maka di sini tulisannya on install. Nah, Bapak Ibu cukup ini install MS Word plugin. Setelah bisa, maka nanti Bapak Ibu plugin Mendeley-nya nanti akan terinstall di Microsoft Word. Saran saya ketika install install MS Word plugin, Microsoft-nya jangan dibuka dulu ya. Microsoft Word-nya tetap belum kita buka lah seperti itu. Nah, ini terus saya coba pindah ke Microsoft Word ya. Nah, saya pindah ke Microsoft Word. Mana Microsoft Word-nya ini. Microsoft Word-nya kalau Office-nya itu kan ada beda-beda ya. Office 365, Office 2000 berapa itu. Nah, jadi kalau saya pakai Office 365, nah Mendeley-nya sudah masuk di bagian reference ya. Di bagian references ya, di bagian references. Tandanya Mendeley sudah ada di Microsoft Word kita, di sini ada logo Mendeley ya di bagian references ini. Gitu. Nah, sudah kita bisa langsung menggunakan misal menurut Budi radikalisme di antara pelajar dipengaruhi oleh media sosial. Nah, kita bisa menambahkan. Nah, kalau seperti ini kan berarti di sini kita harus bisa menurut Budi 2020 seperti ini ya. Nah, ini contoh saja. Jadi contoh. Jadi ketika citasi kan sebenarnya ada citasi langsung dan tidak langsung. Nah, di depan maupun di belakang kalimat ya. Misal kalau seperti ini, maka Bapak Ibu cukup menambahkan ini aja. Nah, klik insert citation. Misal kita coba cari Budi. Nah, ini adanya Budi. Udah kita masukkan referensinya. Udah masuk. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan biasanya cenderung diletakkan di belakang. Jadi misal gini, save cut. Nah, seperti ini. Biasanya kan gitu ya. Nah, jadi radikalisme di antara pelajar dipengaruhi oleh media sosial. Haji et al. 2017. Nah, bagaimana kalau kita membuat kalimat yang tadi seperti yang di awal tadi gitu. Misal menurut Aji ya. Menurut Aji 2017. Nah, radikalisme di antara pelajar dipengaruhi oleh media sosial titik. Nah, untuk yang cara kedua ini ya. Cara yang kedua ini Bapak Ibu bisa menggunakan suppress author. Nah, tambahkan di sini insert. Kita coba cari Budi Aji gitu ya. Terus di bagian nama Aji 2013 kita klik, terus diklik suppress author. Nah, ini mungkin di Zoom tidak kelihatan ya, di video tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Pokoknya ketika insert citation muncul ini, masukkan nama Aji,
dipilih aji mana yang dituju, terus aji 2013 diklik. Nah, setelah itu klik suppress author. Nah, sudah muncul. Nah, yang muncul itu, nah tahunnya saja. Nah, tahunnya ini 2013. Nah, di sini saya tulis apa namanya? Budi Aji ya, Aji 2013. Ini memang dua apa namanya? Dua anu yang berbeda. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika sudah panjang menulis artikel ilmiah dan menambahkan seperti ini, terus referensinya gimana? Nah, misal references, nah misal sudah panjang nih nulis artikelnya sampai puluhan halaman gitu. Bagian terakhir ada references. Nah, Bapak Ibu tidak perlu menambahkan manual, maka yang dilakukan adalah diklik di insert bibliografi. Nah, ketika insert bibliografi sudah langsung otomatis muncul. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, membantu kita untuk menulis quote, citasi, dan membantu kita dalam menuliskan referensi. Nah, kalau seperti ini kan, kalau manual kita cukup repot ya dan lama sekali. Nah, seperti itu. Nah, eh, saya kira ini pengenalan singkat terkait dengan penggunaan Mendeley. Jadi nanti Bapak Ibu beginilah cara menggunakan Mendeley. Nah, saran saya ketika Bapak Ibu menulis artikel ilmiah, ya jangan dipisah-pisah. Misal pendahuluan satu dokumen, terus nanti pembahasan satu dokumen. Nanti akan kerepotan ketika menuliskan referensi gitu. Nah, referensi ini nanti akan dia hanya berfungsi untuk satu file ya. Jadi misal pendahuluan, pembahasan, penutup, semuanya itu dalam satu file, tidak beda-beda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.